Ternyata serba dadakan itu seru juga ya. Cuaca sekarang nggak tahu kenapa susah banget ditebak ya. Padahal tadi siang itu cuacanya cerah banget, malah bisa dibilang panasan gitu. Tiba-tiba sorenya udah hujan aja, terus banget nih. Hai, assalamualaikum semua. Nah, lo, kok udah pada pakai mantel aja nih? Nah, kali ini kita mau pergi, makanya kita mau pakai mantel. Nah, ini aku mau pakai celana mantelnya dulu ya teman-teman, karena Pak Su tadi tuh udah pakai mantelnya, jadi kita pakai celananya aja. Mau kemana sih? Hujan-hujan, kurang kerjaan banget. Hujan-hujan tuh keluar. Nah, ini kita sebenarnya mau ke rumah nenek karena ada acara gitu, acara dadakan lah. Nggak tahu kenapa cuaca kali ini tuh susah banget ditebak ya teman-teman. Kadang-kadang hujan, tiba-tiba panas, nanti tiba-tiba hujan lagi. Ya udah deh, nggak usah dipermasalahkan ya kan. Nah, ini kita udah di jalan nih kita. Untungnya tadi anak-anak udah aku ungsikan duluan ke rumah nenek. Kalau hujan-hujan gini, kalau naik kereta bawa anak-anak tuh rasanya gimana gitu ya teman-teman. Tapi seru sih sebenarnya naik kereta hujan-hujanan. Ini aku lagi ngintip kira-kira perjalanan kita udah sampai mana. Kalau pakai mantel itu nggak tahu jalan ya teman-teman. Soalnya kan ketutupan gitu. Nah, ini untungnya aja hujannya udah reda, jadi aku buka aja deh mantelnya. Ternyata ini kita udah mau nyampe di rumah nenek. Nah, kalau udah hujan gini jalanan jadi sepi ya kan. Mau ngebut tapi takut licin ya kan. Soalnya kan habis hujan. Jadi kita pelan-pelan aja guys. Tadi rencananya kita mau jemput si Mbak karena tadi siang si Mbak tuh ikut ontinya nongkrong ke mall. Nah, karena berhubung waktu pas kita jemput ternyata ontinya nelpon, mereka udah pulang duluan, jadi yaudah deh nggak jadi jemputnya. Tiba-tiba udah nyampe aja nih di gang rumah nenek. Nah, inilah penampakan gang rumah nenek kalau siang hari. Kalau siang hari tuh teman-teman ini tuh cerah banget dan ijo-ijo gitu ya, seger gitu matanya. Tapi jangan tanya kalau malam hari, serem. Tapi kemarin tuh udah dipasang lampu loh, jadi nggak berapa kali serem. Nah, ini ujuk-ujuk kita udah sampai aja nih depan rumah mama aku sambil nentengin belanjaan. Nah, tadi tuh aku singgah sebentar ke grosir mau beliin blue band. Ayo, mau diapain blue band ini? Ayo. Pas masuk ke dalam lihat si adik lagi tiduran. Masih tidur dia dari siang tadi nggak bangun-bangun. Nah, ini aku mau lanjut jalan ke dapur. Ternyata dapurnya wow, jangan salfok ya, beserak. Ini mama aku lagi masak. Terus aku lihat tadi ada daging cincang. Nah, ini udah dibersihin dan lagi dimarinasi sama garam dan lada aja nih. Ini aku lagi mau manasin minyak karena bentar lagi mau numis bumbu bakarannya gitu. Pas lihat kompor sebelah ternyata emak aku lagi masak rendang weh. Aromanya itu weh, buat perut lapar gitu. Bentar lagi rendangnya tuh udah mau mateng, jadi aduh siap-siap deh hamil nasi. Nah, oke, ini aku mau tumis dulu bumbu bakarannya. Kenapa ditumis? Buat biar supaya aromanya itu keluar gitu pas nanti dibakar. Jangan lupa juga ya buat kasih seasoning kayak gula, garam, dan penyedap gitu di bumbunya biar rasanya itu nanti biar enak. Jangan lupa diaduk-aduk sampai bumbunya ini benar-benar mateng ya. Oke, bumbu yang tadi kita tumis ini udah aku tuangin ke dagingnya. Nah, ini mau aku marinasi sebentar aja. Nggak lupa juga ini tusuk sate lagi aku rendam biar supaya ketika nanti kita bakar satenya, tusuk satenya itu nggak ikutan angus gitu. Tiba-tiba nah ini dagingnya udah ditusuk-tusuk aja dan udah mau selesai juga. Ini aku nusuknya pertama-tama tadi sama Pak Su karena Pak Su udah kecapean. Jadi diambil alih deh sama adik aku karena ini tinggal yang daging agak-agak alotnya gitu teman-teman. Keras gitu, keras banget. Nah, ini daging satenya aku angkat, mau aku cek apakah ada yang ketinggalan atau enggak. Oke, ini udah beres aja, satenya udah ditusuk. Nah, ini ada timun, lalapan kita timun aja. Terus ada sambal kecap dan ini bumbu untuk oles-olesan sate bakarnya. Selain itu nggak lupa juga tadi mama aku udah buat cendol gitu teman-teman. Jadi ya enak lah, seger jadi mantap. Oke, semua udah selesai disiapin. Nah, ini giliran adik aku yang jadi tukang bakar. Nah, ini lagi buat arangnya gitu ya. Pokoknya kalau tiap kali kita ada acara bakar-bakar, ini adik aku selalu jadi tukang bakarnya. Nah, selagi nunggu pembakarannya selesai, ini aku lagi main-main sama anak-anakku yang imut ini. Ini adik Dapa selalu seneng banget kalau misalnya mbak-mbaknya pada ngumpul. Nah, sayangnya Mbak Sezen hari ini nggak ikutan sama kita karena tadi siang tuh mau aku jemput, cuman kan berhubung hujan, terus ternyata dia pergi sama
ontinya, dan juga ternyata pas mau dijemput dianya udah pada pulang. Jadi ya udah deh, nggak usah jadi jemput mbaknya. Jadi cuman ada mereka berdua. Nah itu ada bumil kita yang bentar lagi nanti launching. Doain semoga sehat-sehat ya. Sambil nunggu satenya dibakar nih, kita lagi ngemilin keripik pisang. Kebetulan si nenek kemarin tuh lagi buat keripik pisang. Jadi ya udah deh, daripada nganggur kan, mending kita ngemil-ngemil keripik pisang. Ini pasti kalau misalnya ada mbak pasti lebih seru lagi, karena dia memang yang buat suasana tuh makin rame gitu. Tapi ya sudah karena mbak nggak bisa ikut, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin nanti lain kali kalau kita ada acara lagi mbak bakalan ikut biar makin rame. Adek aku nih lagi susun-susun satenya karena arangnya itu udah mulai membara-bara. Biar supaya cepet ya kan, disusun-susun banyak aja satenya biar cepet mateng. Ini tuh kita buat acaranya mendadak gitu, mendadak dangdut lah ya ceritanya gitu. Caranya itu pas 1 hari setelah Idul Adha. Nah, karena Idul Adhanya kemarin tuh hari Jumat. Nah, potong lembunya tuh di sini pas hari Sabtunya. Jadi ya udah deh, kita pos-posin dulu main-main di rumah oma kemarin. Abis itu ya udah pas hari Sabtunya dapat daging kurban, dah langsung deh dieksekusi jadi sate. Ini aku ngeditnya tuh sambil ngiler gitu teman-teman. Satenya tuh enak banget dan dagingnya itu empuk. Biasanya ini kan kalau sate gini agak keras gitu ya, soalnya ini satenya itu mentah gitu, langsung kita bakar tapi udah dimarinasi ya. Ini dia udah selesai ternyata satenya. Kita lagi makan bareng, makan gini aja tuh rasanya tuh udah nikmat banget, rasa kekeluargaannya tuh gimana gitu, greget deh. Aku tuh seneng banget kalau lagi ngumpul-ngumpul buat kayak gini, itu suasananya syahdu gitu. Apalagi pas udah selesai hujan ya kan, udah gitu jarang ada, biasanya rame tuh di depan lewat rumah mama aku tuh rame karena tadi habis hujan. Jadi kayak mikir aja tadi jam 11-an atau jam 10-an gitu, ternyata masih jam 8 guys, udah sepi banget. Tapi memang suasananya mantep sih kemarin itu, enak deh pokoknya. Dan para bocil juga nggak mau kalah ikutan makan sate tuh. Bocil belum 1 tahun udah pengen makan sate ya kan. Tahu nggak, pas sebelum satenya jadi tuh suami aku bilang gini, nanti paling aku makannya 3 tusuk sate aja deh. Tahu-taunya kalian tahu dia makan berapa? Lebih dari 3 tahu gitu tadi. Padahal kepalanya lagi pusing katanya, nggak mau makan sate banyak-banyak. Soalnya dia kalau makan daging tuh langsung kayak pusing gitu kepalanya. Tapi ternyata tadi paling banyak dia makannya tahu. Ya ampun suamiku. Padahal kita cuma masak sate doang dan ditemani dengan timun sama sambal kecap, tapi nikmatnya luar biasa ya kan, sampai suami aku aja tambah-tambah. Mungkin karena suasananya kali ya, kita makan rame-rame jadi itu nikmat aja makan sambil ngobrol ya kan. Bukan cuma sate aja, tapi ini kita juga bakar jagung. Nah, jagung ini makanan penutup kita malam ini. Habis semua selesai makan, nah ini giliran tinggal ada yang tidur, ada yang santai dengerin musik, ada yang sambil nyanyi, pokoknya ya gitulah ya kan. Pokoknya menikmati aktivitasnya masing-masing. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan tonton video kita. See you, bye-bye.